Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan pada Nyonya D dengan diagnosa G1P0A0 hamil 8 minggu dengan HIG atau hiperemesis gravidium di ruang kasuari RSUD Dr. Andes Muhammad Azhari Pemalang, disusun oleh saya sendiri, Meli Mugelestari dengan NEM 190103055. Selanjutnya ada pathway. Di sini saya akan membacakan isi pathway. Yang pertama, dari HIG atau hiperemesis gravidium, mual muntah berlebihan, ada faktor predisposisi. Di sini ada organik dan psikologi. Eksogen meningkat, lalu perangsangan hipotalamus, kemudian aktivitas dan stimulusi CT2. Lalu terjadi mual muntah. Dari mual muntah ini muncullah beberapa diagnosa. Yang pertama, respon rangsang nyeri, kemudian mediator kimiawi, kemudian infus ke otak lalu menjadikan respon nyeri, kemudian muncullah keperawatan pertama nyeri. Di sini ada peningkatan hormon progesteron lalu menyebabkan peningkatan asam lambung. Dari peningkatan asam lambung ini akan menyebabkan lesi pada lambung yang akan menyebabkan rangsang nyeri, kemudian ada intake menurun, kemudian menyebabkan kekurangan keseimbangan sehingga muncullah diagnosa kedua, yaitu kekurangan cairan dan elektrolit. Lalu di sini ada instalasi asam pada selaput lendir esofagus lalu menjadikan lidah kering, kemudian penurunan sensasi kecap, lalu nafsu makan menjadi menurun. Lalu terjadilah diagnosa yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu karena tadi terjadi mual dan muntah, peningkatan hormon progesteron menyebabkan penurunan produksi HCl lalu menjadikan mual dan muntah lagi menjadi penurunan status kesehatan, jadilah ansietas atau kecemasan. Lalu yang terakhir ada intake menurun, lalu metabolisme menurun sehingga pemecahan cadangan protein dan lemak menjadi tidak sempurna. Lalu terjadi fetosi. Karena fetosi ini menjadi kelemahan. Dari kelemahan ini menyebabkan diagnosa terakhir, yaitu intoleransi aktivitas. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa yang saya ambil ada 3, yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan muntah yang berlebihan karena peningkatan asam lambung. Yang kedua ada resiko defisit nutrisi berhubungan dengan frekuensi mual dan muntah berlebihan. Yang ketiga ada ansietas berhubungan dengan perubahan psikologi kehamilan. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data yang pertama, DS, pasien mengatakan sakit perut di ulu hati, pasien mengatakan sering mual dan muntah, pasien mengatakan nafsu makan berkurang. DO-nya, pasien tampak meringis kesakitan, kondisi umum sedang, kesadaran kosmetis, karakteristik nyeri. P, nyeri disebabkan asam lambung meningkat. Q-nya seperti tertusuk-tusuk. R, nyeri ulu hati. S, skala 3. T-nya nyeri hilang timbul. Ada tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80, nadinya 84 kali per menit, suhunya 37, respirasinya 2 kali per menit. Etiologinya kelebihan peningkatan asam lambung, kemudian masalahnya nyeri. Selanjutnya diagnosa yang kedua, DS, pasien mengatakan sering mual dan muntah, pasien mengatakan nafsu makannya berkurang, pasien mengatakan makan yang dimakan sering dimuntahkan, pasien mengatakan BB-nya menurun. DO-nya, pasien terlihat menghabiskan 3-4 sendok makan, pasien terlihat mual. BB pasien sebelum hamil 42 kg, BB pasien sedang hamil 40 kg. Etiologinya frekuensi mual dan muntah berlebihan. Masalahnya resiko defisit nutrisi. Yang ketiga, DS, pasien mengatakan khawatir dengan keadaan
dan kehamilannya. Pasien mengatakan kurang memahami tentang kehamilannya. Pasien mengatakan baru kali merasa mual dan muntah berlebihan. DO, pasien tampak cemas dan tampak gelisah. Pasien terlihat bingung atas kondisi yang dideritanya. Etiologinya perubahan psikologis, masalahnya ansietas. Selanjutnya ada intervensi pada diagnosa pertama. Nyeri akut dibuktikan dengan D0077. Setelah dilakukan tindakan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka nyeri dapat menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun. Dibuktikan dengan manajemen nyeri. Observasinya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal seperti meringis atau menangis, memberikan teknik nonfarmakologis, memberikan advis dokter. Yang kedua ada resiko defisit nutrisi, dibuktikan dengan D0032. Setelah dilakukan tindakan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik. Dengan kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat, BB meningkat, nafsu makan membaik. Dibuktikan dengan manajemen nutrisi. Observasi mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi makanan yang disukai, memonitor berat badan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi, kolaborasi pemberian obat sebelum makan. Selanjutnya ada diagnosa yang ketiga, yaitu ansietas, dibuktikan dengan D0080. Setelah dilakukan tindakan intervensi selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun. Dengan kriteria hasil, rasa kebingungan, khawatir, kecemasan dapat menurun, pucat menurun. Dibuktikan dengan terapi relaksasi. Observasi mengidentifikasi teknik relaksasi, distraksi, atau mengajak klien berbicara dan bercerita. Selanjutnya ada implementasi hari pertama, tanggal 14 Desember 2021 pada jam 9. Dengan diagnosa pertama nyeri akut. Tindakan keperawatan adalah mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal seperti meringis atau menangis, memberikan teknik nonfarmakologis, memberikan advis dokter atau injek undan sentron dan injek ranitidin. DS, pasien mengatakan nyeri perut di bagian ulu hati, nyeri hilang timbul semakin terasa jika mual dan muntah terjadi. Nyeri berlangsung selama 3-5 menit, nyeri terasa seperti tertusuk-tusuk. DO-nya pasien terlihat merintih, kesakitan, lemas, dan pucat. Selanjutnya hari pertama masih dengan diagnosa yang kedua. Pada tanggal 14 Desember 2021 jam 9, dengan diagnosa yang kedua defisit nutrisi. Tindakan keperawatan mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi makanan yang disukai, memonitor berat badan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi, kolaborasi pemberian obat sebelum makan. DS, pasien mengatakan tidak nafsu makan dengan 3-4 sendok saja dan BB-nya terasa menurun. DO-nya pasien terlihat tidak menghabiskan makanannya dan terlihat mual. BB sebelum sakit 42 kg, BB sesudah sakit 40 kg. Selanjutnya ada diagnosa yang ketiga, yaitu pada tanggal 14 Desember 2021 dengan diagnosa ansietas. Tindakan keperawatan mengidentifikasi teknik relaksasi dan distraksi atau mengajak klien berbicara dan bercerita. DS-nya pasien mengatakan masih agak sedikit khawatir dengan kondisi dengan kehamilannya. DO-nya pasien terlihat masih sedikit
sedikit khawatir dan cemas. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi pada tanggal 15 Desember 2021 pada jam 9 dengan diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut. S-nya pasien mengatakan sakit perut di ulu hati sudah berkurang, pasien mengatakan mual dan muntah sudah berkurang dan badan terasa lebih segar. Pasien mengatakan agak sedikit membantu dalam tarik nafas dalam. O-nya keadaan umum sedang, tanda-tanda vital tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, respirasinya 2 kali per menit, suhunya 36,6. Karakteristik nyeri. P-nya nyeri disebabkan oleh asam lambung meningkat. Q-nya seperti tertusuk-tusuk. R-nya nyeri di ulu hati. S skalanya 0. T nyeri hilang. A-nya masalah teratasi. P-nya intervensi dihentikan. Selanjutnya dengan diagnosa yang kedua pada tanggal 15 Desember 2021 pada jam 9. Evaluasi diagnosa kedua. S-nya pasien mengatakan nafsu makan meningkat. O-nya pasien tampak lebih segar dan berisi. Pasien masih sedikit mual apabila makan tapi masih batasan wajar dalam ibu hamil. Tanda-tanda vital tekanan darah 120/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,6, respirasinya 20 kali per menit. A-nya masalah teratasi sebagian. P-nya lanjutkan intervensi. Anjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering. Selanjutnya ada diagnosa yang ketiga yaitu ansietas pada tanggal 15 Desember 2021 pada jam 9 telah dilakukan evaluasi. S-nya pasien mengatakan tidak lagi khawatir dengan keadaannya dan kehamilannya dan pasien sudah memahami tentang kehamilannya. O-nya kondisi umum sedang, kesadaran kompas medis, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/70, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,6. A-nya masalah teratasi, P-nya intervensi dihentikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.